Hai Sobat Zoe, bagaimana kabar kalian? Kami harap kalian semua dalam kondisi yang baik. Meskipun kita sudah lama tidak berjumpa dengan tatap muka, tapi kami harap melalui hadirnya video ini, kami bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Meskipun kami terpisah dengan jarak, tapi kami boleh berkumpul dalam nama Tuhan, menikmati firman Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, kiranya melalui firman ini semakin menguatkan kami, menjadi orang-orang yang dengan tulus dan setia mengasihi Tuhan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini, kita mau membicarakan seorang tokoh yang sangat menarik kisahnya. Kisahnya tercatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Perempuan ini bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah salah satu dari pengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di bumi. Dia sama dengan murid-murid yang lain. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah dia begitu mengasihi Tuhan. Dia sangat-sangat mengasihi Tuhan. Satu kali dia disembuhkan oleh Tuhan karena dia kerasukan roh jahat. Tapi kasihnya terhadap Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kasihnya ternyata dengan nyata ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Tuhan di atas kayu salib memberikan satu kemanisan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Kematian Tuhan di kayu salib tidak hanya untuk merebut kita dari belenggu, dosa dan maut, menebus kita dari perbudakan, dari hukum Taurat. Tapi kematian Tuhan di atas kayu salib juga memberikan diri Tuhan sendiri kepada manusia. Karena kasih Tuhan yang sedemikian luar biasa, maka seorang Maria Magdalena juga mengasihi Tuhan dengan demikian luar biasa. Ketika Tuhan sudah tergantung di atas kayu salib, ketika Tuhan sudah menghembuskan nafasnya, maka banyak orang sudah meninggalkan dia. Saudara-saudari, Maria Magdalena ini adalah orang yang paling terakhir meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah mati. Begitu Tuhan Yesus sudah dikuburkan, maka semua murid-murid pun pulang. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 mengatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburnya. Ke kubur siapa? Tentu saja ke kubur Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mati beberapa hari yang lalu. Tapi Maria seolah tidak tahan, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka pada kesempatan yang paling baik ini, dia pergi ke kubur Tuhan. Dia merasa ingin bertemu dengan Tuhan, kekasih hatinya. Saudara-saudari, dari kisah ini kita melihat bahwa Maria Magdalena ini adalah seseorang yang hatinya sudah direbut oleh Tuhan, diduduki oleh Tuhan. Hati Maria sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan, sehingga Maria Magdalena tidak bisa untuk jauh, meskipun hanya beberapa hari saja dari Tuhan Yesus. Lalu apa hubungan antara kisah Maria Magdalena ini dengan kita hari ini? Maria Magdalena begitu mengasihi Tuhan, dan kasihnya bukanlah kasih yang biasa, karena dia membuktikan kasihnya melalui perbuatannya datang menjumpai Tuhan. Hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang yang mengasihinya. Apakah kita juga memiliki kerinduan, kedambaan yang ingin terus berjumpa dengan Tuhan kita? Orang yang kita kasihi, orang yang begitu merebut hati kita. Saudara-saudari, hari ini sedang situasi pandemi. Karena satu dan lain hal sebagainya, maka seolah-olah kita harus dengan terpaksa meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Meninggalkan persekutuan-persekutuan kita yang sudah rutin kita laksanakan sebelumnya. Ketika situasi sedemikian memaksa kita membatasi diri untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah rutin kita laksanakan, apakah hati kita adalah hati yang terus mendambakan Tuhan? Atau karena situasi kita merasa biasa-biasa saja? Ya sudah, aku tidak perlu lagi menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah itu. Aku tidak perlu lagi menjumpai Tuhan, karena situasi memang tidak memungkinkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka perlu ada tindakan, perlu ada perbuatan yang dengan real dan nyata kita ekspresikan kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ketika kita tinggal di rumah kita masing-masing, apakah hati kita tetap memiliki hati yang terus mendambakan Tuhan sedemikian? Tidak bisa Tuhan, aku tidak berjumpa dengan Engkau. Meskipun situasi membatasi, sehingga tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari lainnya dalam satu ruang lingkup ibadah yang besar. Tetapi hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku mencari Engkau. Tidak bisa untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudari, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan, Tuhan tahu hatinya, hati yang mencari, hati yang mendambakan, kabar sukacita terjadi. Tuhan secara pribadi menjumpai Maria Magdalena sebelum Tuhan menjumpai murid-murid yang lain. Satu kesempatan yang paling berharga ini hanya bisa didapatkan oleh seorang Maria Magdalena. Karena dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Demikian pula dengan kita hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Dia, merindukan firman-Nya, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita.
menyatakan dirinya ketika kita membaca firman-Nya, menyatakan dirinya ketika kita berdoa, ketika kita memiliki persekutuan-persekutuan, ketika kita menikmati perkara-perkara rohani, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan yang lain. Saudara-saudari sekalian, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mau mendekat. Hanya sikap kitalah yang menentukan apakah kita mau mencari Dia atau tidak. Ketika kita mengasihi Dia, nyatakanlah kasih kita, tunjukkanlah kasih kita, jeri lelah kita, pengorbanan kita, sampai kita mendapatkan hadirat Tuhan ke dalam diri kita. Puji Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami boleh melihat Engkau adalah persona yang layak untuk kami kasihi, layak untuk kami cintai dengan seluruh diri kami Tuhan. Tuhan, kami sudah melihat teladan dari Maria Magdalena yang begitu mengasihi Tuhan sampai puncaknya. Karena itu jagai kami semua ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang begitu membatasi kami, tapi kami juga tidak mau membatasi diri untuk mendapatkan diri Tuhan. Tuhan, jagai hari-hari kami, waktu-waktu kami. Kami mau terus dengan sekuat tenaga, dengan segala jerih lelah dan pengorbanan, bahkan kesetiaan kami mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai kami mendapatkan Tuhan. Kami tidak mau melewati hari-hari kami dengan biasa-biasa saja. Tuhan, bangkitkan kasih kami, kasih yang semula, kasih yang terbaik, yang kami curahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik sobat-sobat sekalian, sampai sekian firman Tuhan di kesempatan kali ini. Kami terus mendorong kalian semua untuk menantikan dan menonton semua video-video Bible Study dari kami. Semoga firman Tuhan kali ini menguatkan kita semua dan mendorong kalian semua untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati. Bible Study, learning to hear God speak. Mengasihi-Mu lah hidupku, mengasihi-Mu hingga sepenuh. Tuhan ampuni, Ku telah tinggalkan kasih pertama denganmu. Kau lebih dari yang ku cinta, Kau lebih dari yang ku punya, lebih dariku. Tiada sesuatu dibandingkan denganmu. Kaulah yang utama dalam segalanya, tak terebut tempatmu di hatiku. Infuskan dirimu dengan limpah, telah kita jumpa. Kasih terbaik bagimu. Mustikanya waktuku denganmu, beri kasih terbaik yang kau rindu. Suami terkasih, tariklah aku ke dalam maligaimu. Kau yang pertama dalam hidup, pun pekerjaan pelayananku. Dengan siapapun, hanya di Kaulah
yang utama dalamku. Kaulah yang utama dalam segalanya, tak terebut tempatmu di hatiku. Infuskan dirimu dengan limpah, telah kita jumpa kasih terbaik bagimu. Infuskan dirimu dengan limpah. Kelak Tuhan dan ku jumpa kasih terbaikku bagi